Halo, perkenalkan, nama saya Dwi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11 S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ke-9. Baiklah, pada tantangan praktikum yang ke-9, pada modulnya kita diminta untuk mempresentasikan di mana kita mempresentasikan aplikasi to-do list versi yang ketiga. Kita menduplikasikan project versi yang keduanya dulu menjadi versi yang ketiga. Lalu ada aturan dalam video pendemoannya, di mana yang pertama kita akan memperlihatkan database dan tabel to-do pada SQL Yoke-nya. Jadi ini adalah SQL Yoke saya. Ini pada PBO to-do 11S2017. Jadi ini adalah query-nya, di mana kita meng-create atau membuat database dengan nama PBO to-do 11S22017. Lalu kita menggunakan si PBO to-do ini. Lalu pada database ini kita akan meng-create tabel atau membuat tabel yang bernama user, di mana tabel user ini terdiri atas ID. ID ini adalah bertipe data integer dengan dia itu sebagai primary key-nya dan dia itu auto increment. Yang selanjutnya ada activity. Dia itu bertipe data varchar dengan panjangnya itu maksimalnya adalah 50 dan dia ini tidak boleh tidak berisi, not null. Lalu selanjutnya adalah status. Dia juga bertipe data varchar dengan maksimalnya adalah 50 dan dia ini tidak boleh kosong. Lalu yang berikutnya adalah created at, di mana dia bertipe data datetime, lalu dia itu adalah default current timestamp. Nah, jadi hasil dari query ini adalah tabel seperti ini. Ada ID, ada activity, ada status, dan ada created app. Lalu hasil di dalam tabelnya itu masihlah nol karena pada pengkodingannya belum kita isi. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menjelaskan setiap kode program yang dibuat harus memperlihatkan penggunaan JDBC. Oke, pada pengkodingan yang ada di sini, jadi pada PBO to-do list versi yang ketiga saya ini ada app, ada util, ada entity, repository, service, view, dan seperti ini sudah ada pada modulnya, hanya tinggal ditambahkan saja. Lalu untuk tantangannya itu, saya hanya menambahkan di bagian DB-nya dan mengganti beberapa yang lain. Di mana pada DB ini atau database, inilah yang menghubungkannya dengan database. Lalu di sini itu ada ini ada URL. Ini adalah kayak lintasannya itu. Jadi pada SQL saya ini kan adalah localhost. Jadi ini tempat URL-nya. Jadi ya dia adalah sebagai JDBC di MariaDB. Dia kan localhost dengan portnya tadi 3306. Lalu dia menggunakan ini tadi kan si use-nya pb-todo 11s22017. Lalu username-nya itu adalah root, password-nya juga adalah root. Lalu kita mengkoneksinya dengan ada statement-nya juga. Dalamnya itu ada result set-nya, ada metode get all-nya, ada update-nya, update menambahkan atau mengurangkan ataupun yang lainnya menggunakan si SQL-nya. Lalu ini juga ada try dan catch-nya menggunakan metode try and catch. Lalu yang selanjutnya itu di sini kan ada repository. Jadi repositorinya di sini berarti dia adalah tempat untuk bertanggung jawab dengan sumber datanya. Misalkan yang pertama adalah to-do list repository. Di dalamnya ini kan sudah ada boolean add-nya, boolean remove-nya, boolean change-nya, dan sort-nya ini adalah yang sudah ada pada praktikum sebelumnya. Jadi pada implementasinya itu kita meng-override semua metodenya dan menambahkan logikanya. Misalkan di result-nya ini, saat result set-nya itu tidak kosong, kita akan menggunakan try dan while, di mana while result-nya ini next, maka ini ada integer si ID-nya itu adalah si ID. Ini yang sudah ada di pada SQL-nya tadi dengan boolean statusnya itu adalah false. Jadi jika ini equal dan selesai, maka dia akan bernilai true. Lalu di sini juga ada catch. Jadi kan ini exception. Jadi saat ada terjadi kesalahan, maka akan di-catch-kan dia ke SQL exception. Makanya terjadi kesalahan pada JDBC dan dia di-return-kan ke model. Juga ada metode getToDo by ID-nya, ada add-nya untuk menambahkannya, ada remove-nya untuk menghapuskannya, change untuk menggantinya. Jadi metode update-nya itu ya adalah pada add, remove, change, ada sort-nya untuk
ascending ataupun descendingnya tadi. Yang selanjutnya, sesudah repository adalah service. Dalam service ini, disinilah logika dari si fungsionalitasnya itu. Jadi, di service inilah interface-nya yang akan kita panggil. Makanya di sini ada void show, add to do list, add table, table handling, load data, remove, change, search to do list-nya. Jadi ini sudah bagian to do list-nya. Dan pada bagian interface-nya ini, itulah logikanya ada di sini. Selesai belum selesai. Jadi kan misalkan kita menambahkan suatu data akan ada muncul pilihan selesai atau belum selesai. Jadi di sinilah pengkodingannya agar kita dapat memilih dia itu sebagai yang selesai atau tidak selesai. Makanya di sini kita membuatnya sebagai objek baru terlebih dahulu menggunakan new combo string ini. Combo si status ini adalah kita gunakan objek combo box. Makanya di sini kita import di bagiannya. Juga ada untuk mendelete-nya, ada get file editornya, dan ada editingnya, lalu juga ada menload data, lalu ada setnya, ada show, ada add, ada remove. Ini karena adalah pengkopian dari codingan yang sebelumnya. Yang selanjutnya pada util ini kan kita mengumpulkan fungsinya. Makanya dalam util ini ada button editor, button render, dan database-nya tadi sudah saya jelaskan. Jadi, ya ini itu untuk mencegah pengulangan kodenya saja. Nah, lalu yang selanjutnya adalah view. View ini adalah tampilannya yang sudah disesuaikan dengan yang ada di modulnya. Oke, yang selanjutnya itu yang belum dibahas. Oh, entity. Entity itu berarti yang untuk memetakan datanya. Pada entity ini ada to-do list-nya saja. Ada get ID, get activity, set activity, dan statusnya. Lalu, kalau kita coba jalankan, oh ya, pada DB-nya tadi kan sudah kita hubungkan dengan si SQL-nya. Itu makanya tadi ada URL-nya ini. Jadi saat kita, kita buka pada modulnya dulu. Kita diminta untuk menambahkan 3 data. Oke, kita tambahkan itu, kita run di sini. Oke, kita tambahkan 3 data. Misalkan data yang pertama adalah menambahkan data. Kita simpan. Maka akan ada di sini menambahkan data. Kenapa ini ID-nya 2? Karena sebenarnya tadi sudah saya jalankan. Jadi masih ada, ini maaf atas kesalahannya. Tadi saya jalankan tapi lupa saya reset. Jadi pada SQL itu, ini kalau kita tutup dulu, kita refresh. Tunggu ya, kita tutup dulu, kita buka contohnya tabel ini. Ini kan masih 0, kalau kita buka yang ini, kita tutup saja dulu, kita buka lagi SQL-nya. SQL ya. Tadi saya sudah sempat mencoba sebelum menjalankannya, makanya tadi ID-nya menjadi 2. Oke, pada ini table user. Nah, sudah ada 2 menambahkan data dan statusnya belum selesai. Created at-nya itu ya waktu saat saya meng-create-nya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan menambahkan 3 data tadi, kita tambahkan lagi adalah berusaha. Simpan. Maka menjadi ID yang ketiga. Yang selanjutnya adalah melukis. Simpan. Nah, sudah kita tambahkan 3 data dan berhasil. Kalau di sini kita close lagi biar mudah bercepat. SQL yang tadi sudah saya coba soalnya. Oke, pada tables user ada tabelnya, maka akan ada ini tampilannya. Ini menit, ini detiknya. Oke, waktunya maksudnya. Yang selanjutnya adalah melihat detail data sebelum diubah. Jadi detail data mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Jadi ini runningnya ini kan saat kita tekan ini mengurutkan. Nah, ini bisa dari ascending ataupun descending. Ini B dulu baru huruf M, L dulu baru huruf N. Ataupun kebalikannya dari
yang akhir dulu baru yang ke awal. Yang selanjutnya tadi apa diminta? Mengurutkan data berdasarkan activity. Oh, activity status. Misalkan selesai. Terus ada ini juga selesai. Terus ini kita urutkan menjadi selesai. Kita cari, maka ini melukis yang selesai. Nah, ini ada status false-nya, statusnya belum selesai, statusnya juga selesai. Yang selanjutnya adalah yang tadi cuma satu, jadinya diselesaikan. Oke. Yang selanjutnya adalah melihat detail data sebelum diubah. Kita lihat dulu detail datanya. Misalkan, detailnya itu ID-nya 4, activity-nya melukis, dan statusnya adalah selesai. Kita tutup. Yang selanjutnya, salah. Mengubah satu data pada bagian status. Mengubah satu data pada status, pada activity juga tadi sudah saya lakukan. Yang kita ubah dulu, baru kita lihat detailnya setelah diubah. Jadi ini kita, maaf. Kita running dulu lagi, saya lupa. Ini tadi kan cuma satu yang bagian selesainya. Makanya tadi sebenarnya bukan salah, tapi memang satu yang saya selesaikan. Lalu katanya kan kita ubah. Misalkan yang berusaha ini kita ubah menjadi tertawa bersama. Tertawa bersama. Nah, ini kan sudah kita ubah. Enter. Lalu kita lihat detailnya. Maka detailnya menjadi ID-nya yang ketiga, activity-nya tertawa bersama, dan statusnya belum selesai. Yang selanjutnya adalah melihat data setelah diubah sudah, menghapus data yang tidak diubah. Data yang tidak saya ubah itu akan kita hapus. Misalkan menambahkan data ini belum ada diubah, kita hapus. Nah, sudah. Jadi, ID yang tersisa adalah 3 dan 4. Yang selanjutnya adalah menambahkan data, dan ini adalah bebas. Jadi, kita tambahkan lagi data, bebas. Misalkan adalah makan malam. Kita tambahkan data, maka akan menjadi ID yang kelima. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menutup dan membuka kembali aplikasi. Jadi sebenarnya tadi secara tidak langsung sudah saya lakukan. Kita tutup, lalu saat kita buka lagi, berarti kita running. Maka yang terjadi adalah to-do-nya itu masih tersisa di sini karena dia sudah terhubung di database tadi. Jadi otomatis tidak akan hilang. Yang selanjutnya adalah mencari data dengan hasil pencarian minimal 3. Mencari data dengan hasil minimal 3. Jadi ya kita tambahkan aja dulu misalnya lain makan siang. Yang selanjutnya kita tambahkan makan jajanan. Ya, kita simpan lalu saat kita mencari contohnya makan, kita cari, maka ada hasilnya 3 ini, makan malam, makan siang, dan makan jajanan. Yang selanjutnya adalah melihat detail data sebelum diubah. Oke, kita lihat lagi data sebelum diubah, berarti data yang baru saja ini. Nah, di sini. ID-nya 7, activity-nya makan jajanan, statusnya itu belum selesai. Yang selanjutnya adalah kita mencari data, udah mengubah satu data pada bagian status. Kita mengubah satu data pada bagian status. Jadi kita hapus dulu, kita cari. Oke, pada bagian status kita ubah misalkan pada makan siang itu adalah selesai. Oke, sudah pas selesai. Oke. Selanjutnya melihat data sebelum mengubah data. Mengubah satu data pada bagian activity. Kita ubah lagi, misalkan dia itu adalah yang ini, makan malam kita ubah menjadi makan makanan. Enter. Nah, berhasil ubah. Lalu, menghapus data yang tidak diubah. Kita hapus data yang tidak kita ubah. Menghapus data misalkan ini. Nah, sudah bisa dihapus. Lalu, melihat detail data setelah diubah. Ini tadi yang kita ubah, makan makanan lalu belum selesai. Kita lihat detail datanya 5, makan makanan belum selesai. Kita tutup. Yang selanjutnya adalah menambahkan data bebas. Oke, kita tambahkan lagi data bebas. Misalkan adalah menambahkan kata kerja, mengumpulkan tugas.
mengumpulkan tugas. Kita simpan. Bisa. Lalu selanjutnya, ini ID-nya sudah menjadi yang ke-8. Dia tidak akan berulang ke ID yang pertama lagi. Yang selanjutnya menutup dan membuka kembali aplikasi. Kita tutup, lalu kita buka lagi dengan cara merunningkannya. Kita runningkan, maka akan tampil seperti yang sebelumnya. Yang selanjutnya, mencari data dengan status selesai dan belum selesai dengan hasil pencarian minimal 3. Misalkan yang selesai kita tambah ini, kita ubah jadi selesai, Oke, udah pas kan? Ada 3. Melukis, makan makanan, makan siang. Kita cari yang selesai. Cari. Selesai. Melukis, makan makanan, makan siang. Oke, kita buat dulu semuanya. Cari. Kita ubah ini lagi menjadi belum selesai agar berjumlah 3. Berarti tertawa bersama, makan makanan, dan mengumpulkan tugas. Kita buat belum selesai, kita cari, maka tepat. Yang selanjutnya, mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Oke, jadi ini kita buat semuanya. Kita cari, lalu to-do-nya itu kita buat ini. Ini dari yang awal sampai yang terakhir, M dulu, lalu huruf T. Misalkan kita buat satu lagi dari bawah dulu baru ke atas, dari huruf T dulu baru ke huruf yang awal. Nah, selanjutnya menghapus semua data. Kita hapus semua data yang ada. Oke. Sudah selesai. Jadi kan tadi pada bagian ini, itulah dia yang menyimpan semuanya ini. Jadi ini kan belum kita refresh, makanya masih pada saat yang tadi. Tapi saat kita coba refresh, ini akan menjadi menghilang. Oke, itu adalah penjelasan untuk praktikum tantangan yang ke-9. Misalkan saya membacanya atau menjelaskannya dengan terlalu cepat, mohon dimaklumi. Misalkan ada suara yang ribut, mohon dimaklumi. Dan bila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.